tiada suara cukup merdu nyanyi genap kurniamu. Tiada hati cukup peka nikmati kasih-Mu. Cantikmu berita yang indah yang mekar di kebun anggur. Indah permai tak terkata memikat hatiku. Tapi yang paling ku gemar bukan ini melulu, melainkan diri-Mu yang manis memuaskan hatiku. Cantik-Mu berita yang indah yang mekar di kebun anggur. Indah permai tak terkata memikat hatiku. Kau tercantik dan termanis dari segalanya, di surga maupun di bumi Kau saja ku damba. Cantik-Mu berita yang indah yang mekar di kebun anggur. Indah permai tak terkata memikat hatiku. Berita ke-12, penghidupan yang dalam. Pembacaan Alkitab, Markus pasal 4 ayat 5 sampai dengan 6, 16 sampai dengan 17. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Hosea pasal 14 ayat 5 sampai dengan 7. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Kidung Agung pasal 4 ayat 12. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Dari 3 bagian ayat Alkitab di atas, kita akan melihat dalam penghidupan orang Kristen, sebenarnya penghidupan macam apa yang diperkenan Allah, penghidupan macam apa yang bisa berlangsung terus-menerus tidak berubah, penghidupan macam apa yang tahan pukulan, tahan ujian. Mengapa ada orang Kristen pada mulanya keadaannya baik, tetapi tidak lama entah pergi kemana orangnya? Mengapa ada orang berjalan sampai tengah jalan lalu gagal? Mengapa ada orang mengikuti Tuhan tidak bisa mengikuti sampai kepada kesudahannya? Semua itu berhubungan erat dengan keadaan hidupnya. Tanpa satu penghidupan yang normal, orang Kristen tidak akan bisa kukuh,
mudah sekali hilang. Sebab itu, masalah ini tidak bisa kita abaikan. Penghidupan yang dangkal. Injil Markus pasal 4 ayat 5 sampai dengan 6 mengatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Inilah salah satu bagian dalam perumpamaan menabur benih yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat 16 dan 17, Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan ini. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dari penjelasan Tuhan kita nampak, penghidupan semacam ini adalah penghidupan yang dangkal, yang tidak bisa tahan lama, yang tidak tahan ujian. Penghidupan semacam ini awalnya kelihatan baik, tetapi kesudahannya tidak baik. Penghidupan semacam ini menurut penampilannya adalah segera tumbuh. Sudah bertumbuh ini berarti benih telah terbelah kulit luarnya dan tumbuh tunasnya. Jadi, firman di atas diri orang itu tidak hanya berupa firman, bahkan telah menjadi hayat. Sudah bertumbuh, bahkan bertumbuh dengan cepat. Menurut penampilannya, perkembangannya yang cepat, kemajuannya yang cepat, orang boleh merasa puas. Tetapi kesudahannya sangat mengecewakan, karena begitu matahari terbit, ia tidak tahan, layu dan menjadi kering. Cepat bertunas, tetapi juga cepat kering. Tunas yang tidak tahan terik matahari sulit mempunyai harapan menjadi matang. Tunas yang tidak tahan terik matahari cepat sekali layu dan kering. Banyak penghidupan orang Kristen keadaannya demikian. Banyak orang Kristen ketika mereka baru mendengarkan firman dengan cepat dan senang menerima, mengira dirinya telah memiliki segalanya, telah melebihi segalanya, bahkan mau mengeluarkan harga apapun, mau menempuh jalan apapun. Di hadapan Allah dia mempunyai minat, mempunyai persembahan. Di hadapan manusia dia juga bisa bersaksi, juga bergairah. Tetapi tidak disangka, dalam jangka waktu yang singkat, begitu ujian menimpa dirinya, dia mulai goyah, mulai merasa susah, mulai tidak tahan, mulai takut, mulai mundur, dan tak terhindar dari kejatuhan. Saudara-saudari, kalau kita tidak mau menjadi orang Kristen, ya sudah. Tetapi kalau kita mau menjadi orang Kristen, perlu terik matahari. Karena terik matahari membantu Anda bertumbuh, membantu Anda matang. Kalau begitu disinari matahari Anda sudah tidak tahan dan jatuh, itu berarti Anda sangatlah dangkal. Penyinaran di bawah matahari hanya bisa menyingkapkan keadaan Anda yang sebenarnya. Penyinaran matahari tidak bisa merampas barang sejati yang Anda miliki. Apakah firman Allah tidak tahan terik matahari? Tidak. Masalahnya, bagaimana firman Allah di atas diri Anda? Mengapa firman Allah di atas diri Anda bisa bertumbuh begitu cepat, tetapi begitu matahari terbit, segera layu? Apa sebabnya? Dari firman Tuhan kita melihat ada 3 sebab. Sebab pertama, tanahnya tipis. Sebab pertama adalah tanahnya tipis. Tanahnya tipis berarti tanahnya tidak banyak, tidak dalam. Yang dia miliki hanya sedikit itu saja. Orang Kristen yang tanahnya tipis, di dalamnya tidak ada barang yang berarti. Orang yang demikian, ketika mendengarkan pemberitaan firman, sepertinya mudah sekali menerima setiap kata, nampaknya sangat mengerti, bahkan mudah sekali menyampaikan kepada orang lain dan bersaksi kepada orang lain. Orang yang demikian juga mudah kehilangan kebenaran yang ia dengar, membantah kebenaran yang ia dengar, membongkar apa yang telah dia beritahu kepada orang lain. Orang yang demikian mudah kenyang, juga mudah lapar, mudah gembira, juga mudah sedih, mudah gairah, juga mudah dingin, mudah tertawa, juga mudah mengucurkan air mata. Orang yang demikian adalah dangkal.
hidup di dalam emosi, hidup di dalam lingkungan situasi. Kita tahu kalau sebuah pohon itu besar, akarnya pasti dalam. Ada akar pohon yang dalamnya mencapai ratusan meter, karena akar pohon itu ingin menghisap air di bawah tanah dan di atas tidak mendapatkan air. Maka ia terus berakar ke dalam sampai mencapai sumber air. Pohon beringin di padang pasir Arab, meskipun terkena sinar matahari yang sangat terik, tapi warnanya tetap hijau dan hidup, karena akarnya telah mencapai kedalaman, menghisap air, maka ia tidak takut terik matahari. Orang Kristen yang berakar ke bawah tidak akan takut terik matahari. Semua orang yang hidup berdasarkan situasi lingkungan, semua orang yang hidup berdasarkan perasaan adalah orang yang tanahnya tipis, orang yang mudah diatur oleh perasaan, orang yang mudah terpengaruh oleh suasana sekeliling adalah orang yang tanahnya tipis. Orang yang dalam tidak melihat situasi sekeliling, tidak berdasarkan perasaan, hanya hidup berdasarkan iman. Yang diharapkan dan disandari orang yang dalam bukanlah lingkungan, melainkan Tuhan di balik situasi itu. Orang demikian di luar situasi mendapatkan suplai Allah, mendapatkan tunjangan dan kekuatan Allah. Orang yang hidupnya tidak berharap kepada Tuhan di balik situasi, tetapi hidup berdasarkan emosi, berdasarkan situasi, tidak akan bisa mempertahankan satu kebenaran atau satu ajaran pun. Orang yang demikian, ketika situasi lancar, dia sangat lincah, sangat senang. Begitu mengalami ujian, segera menundukkan kepala, muram durja dan tenggelam. Begitu salib datang, dia langsung jatuh. Saudara-saudari, kalau begitu menjumpai ujian Anda segera mundur, segera layu, itu membuktikan bahwa Anda adalah orang yang tanahnya tipis. Karena begitu matahari terbit menyinari Anda segera layu dan kering. Sebab kedua, tidak berakar. Sebab kedua adalah tidak berakar. Apa yang disebut akar? Bagian pohon yang tertampak di luar adalah batang. Bagian yang terpendam di dalam tanah yang tidak kelihatan adalah akar. Bagian yang ada hayat dan yang kelihatan adalah carang. Bagian yang ada hayat dan yang tidak kelihatan adalah akar. Sebab itu, akar mengacu kepada kehidupan yang tersembunyi. Barang siapa di hadapan Tuhan tidak ada akar, hayatnya pasti kering. Barang siapa pada aspek rohani tidak ada kehidupan yang tersembunyi, yang seluruhnya terungkap di depan manusia, adalah orang yang tidak berakar. Akar adalah bagian yang tidak kelihatan, bagian yang tersembunyi, yang kelihatan di luar, yang tersembul di luar, bukanlah akar. Saudara-saudari, Anda harus bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya selain penghidupan yang terlihat di depan orang, di depan Tuhan ada berapa banyak kehidupan Anda yang tersembunyi? Kalau yang Anda miliki semuanya adalah bagian yang ternyata di luar, yang hanya sedikit itu, maka tidaklah heran jika begitu matahari terbit, Anda segera layu. Dalam penghidupan rohani, tidak ada satu perkara yang bisa menjaga Anda seperti penghidupan yang tersembunyi. Kalau Anda nampak seorang saudara atau saudari jatuh, jangan mengira ini satu keadaan yang kebetulan atau keadaan yang mendadak. Ketahuilah, penghidupannya yang tersembunyi di depan Tuhan sudah lama hilang karena dia tidak berakar. Begitu matahari terbit, dia segera jatuh. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Menutup pintu adalah penghidupan yang tersembunyi, adalah akar. Tuhan di sini berkata dengan sangat istimewa. Ia berkata, Bapa akan melihat yang tersembunyi. Berdoa itu bisa dilihat. Kita selalu mengira berdoa adalah didengar, tetapi Tuhan berkata, dilihat. Sebab itu, ada kalanya di hadapan Allah kita tidak ada kata-kata, hanya ada satu sikap. Itu juga sangat berharga. Saudara-saudari, berapa banyak dari hidup Anda yang dilihat
dengan tersembunyi oleh Allah. Atau segala sesuatu Anda hanya terpamerkan di depan orang. Sebenarnya, di hadapan Allah, Anda memiliki berapa banyak penghidupan rohani yang selamanya belum pernah diungkapkan. Sebenarnya, Anda memiliki berapa banyak pengalaman seperti yang dimiliki Paulus yang selama 14 tahun tidak diketahui oleh orang lain. 2 Korintus pasal 12 ayat 2. Kalau belum ada, ini membuktikan Anda tidak berakar. Kalau Anda seorang yang tidak berakar, begitu matahari terbit menyinari Anda segera jatuh. Saudara-saudari, jika apa yang Anda miliki masih tertinggal setelah diuji, itu baru bisa diandalkan. Kalau akar Anda tidak dalam, Anda pasti gagal. Sebab ketiga, berbatu-batu. Sebab yang ketiga, di bawah tanah yang tipis itu masih ada batu-batu. Orang yang tanahnya tipis, akarnya bukan tidak mau masuk ke dalam, melainkan ada batu yang menghalangi. Di luar, ia sama dengan orang lain, tetapi di dalamnya ada dosa yang tersembunyi, ada kekerasan dirinya sendiri. Batu di dalam Alkitab memiliki beberapa arti. Salah satu arti mengacu kepada hati yang keras. Yeskiel pasal 36 ayat 26. Dalam hal rohani, kita harus berakar dengan dalam, tidak boleh mengeraskan hati. Ibrani pasal 3 ayat 7. Banyak orang Kristen yang maksudnya sendiri belum pernah terpukul, individunya belum pernah diremukkan. Kalau menyinggung kehendak Allah, ia selalu mempunyai banyak alasan untuk menolak. Dia selalu menurut pandangannya sendiri, harus begini, harus begitu. Di dalamnya ada batu. Hatinya sangat keras. Allah harus terlebih dulu menghancurkan batu yang di dalamnya, baru dia bisa berakar ke bawah. Hanya semacam orang yang bisa berakar ke bawah, yaitu orang yang setelah mendengar firman Tuhan menjadi gentar. Yesaya pasal 66 ayat 5. Saudara-saudari, ketahuilah, hati yang tidak mau taat kepada Allah adalah hati batu. Kita harus mohon Tuhan memberi kita terang. Nampak di dalam kita ada batu yang seberapa besar. Kalau di dalam kita ada batu, kita tidak bisa berakar ke bawah. Jika demikian, begitu matahari terbit memancarkan panasnya, kita tidak bisa tidak layu. Batu bukan hanya mengacu kepada hati yang keras, juga mengacu kepada dosa yang tersembunyi, yang belum kelihatan. Kalau di dalam hayat Anda ada satu dosa yang belum disingkirkan, atau karena harganya terlalu besar sehingga Anda tidak berani membereskannya, atau karena permintaan Allah terlalu berat sehingga Anda terus tidak bisa taat, Anda terus beralasan, Anda terus bergumul dengan Allah, Anda terus mempertahankan dosa yang tersembunyi yang belum ternyata, maka Anda tidak bisa berakar ke bawah. Begitu matahari terbit memancarkan panasnya, bagaimana Anda tidak menjadi layu dan kering? Apakah selalu ikan itu baik? Ya, ikan kita tahu dibandingkan dengan daging. Daging itu lemak LDL, low density lipoprotein. Dan ikan itu HDL, high density lipoprotein. Ikan laut itu ada lemaknya, bahkan dikatakan lemaknya ikan itu minyak omega 3 di sana. Itu baik sekali, HDL tinggi. HDL itu high density, artinya dia itu mengalir pelan-pelan karena densitasnya tinggi. Sedangkan yang low density itu melayang-layang karena ringan sekali, sehingga nempel menclok di mana-mana. Terjadi kerak di mana-mana, bahaya. Nah, sekarang ikan lemak yang baik. Lalu sekarang keluar pertanyaan, apakah ikan selalu baik? Kadang-kadang bisa jadi jahat. Misalnya ikan itu kalau dikonsumsi, digoreng dan banyak kriuk-kriuk crispy-nya. Begitu ikan itu digoreng, menjadi banyak crispy, kriuk-kriuk. Dan itu adalah minyak trans. Nah, jadi kalau kita makan ikan goreng, itu yang crispy pinggirnya kriuk-kriuk itu kita singkirkan. Kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Kita makan ikan bagian dalamnya. Kalau ikan dibakar, itu banyak areng angusnya. Hati-hati.
Gitu-gitu karsinogen, jahat sekali yang angus itu. Nah, kalau kita makan itu, terpaksa yang areng angus kita singkirkan, kita seperti sisihkan gitu. Kalau ikan mentah, boleh enggak? Banyak orang bilang semakin mentah kan semakin baik. Hati-hati, kadang-kadang kurang bersih. Akhirnya Anda bisa diare, sakit perut. Kalau ikan ditim, direbus, bagaimana? Hati-hati, karena kadar garam banyak terdapat pada kuahnya itu. Kuahnya kalau terlalu banyak, garamnya tinggi. Tensi darah yang sudah tinggi, hipertensi, bisa membahayakan. Dan orang gemuk, biasanya kita larang, orang yang ada gagal ginjal, kurangin yang bagian asin-asin itu. Jadi ada kiatnya, ada strategi. Kalau kita mengerti cara begini, kita bisa menikmati ikan dan menjadi semakin sehat. Iya, jadi kesimpulan saya belum tentu ya ikan ini akan menjadi baik gitu Ya, atau menyehatkan. tergantung cara mengolahnya, mengolahnya. memasaknya ya. Ya. Oke. Nah, satu lagi, Iya. ikan diolah itu bahaya, ikan yang sudah diproses. Nah, kita sering dapatkan ikan itu dalam bentuk packing ya. Kalengan, kotaan, bungkusan, ikan di kaleng apa? Misalnya sarden kaleng. Yang sudah dibungkusan apa? Misalnya bandeng asap, bandeng presto. Ada ikan teri, ikan asin. Iya. Ya, itu ikan-ikan yang sudah diproses. Begitu diproses, itu dikasih lebih banyak garamnya, lebih banyak manisnya, lebih banyak minyaknya. Belum lagi dikasih bumbu-bumbu ini itu, disimpan lama, di packing, lalu mungkin ada aditif pewarna, perasa, lalu pengawet, dan akhirnya menjadi sangat tidak sehat. Iya. Jadi yang sehat gimana dok ya di Fresh fresh gitu ya. Masak, olah dengan benar, nikmati dengan benar.